bersama Bunyai Hajah Mutamimah Hasyim. Beliau ini salah satu pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam. Beliau juga istri dari seorang mujahid di Indonesia, seorang tokoh nasionalis religius yaitu Kiai Haji Hasyim Muzadi. Oke. Alhamdulillah. Jadi pada waktu itu belum ada pesantren mahasiswa. Sementara Abah itu punya pemikiran nanti anak-anak mahasiswa itu yang akan menerima estafet untuk kepemimpinan Indonesia masa yang akan datang. Maka perlu anak-anak mahasiswa ini dibekali sesuatu yang bisa, ya istilah Abah itu dititipi bismillah lah gitu, untuk menjadi pemimpin yang akan datang. Sementara pemikiran Abah, kalau itu membuat katakanlah mungkin perguruan tinggi yang berbasis khusus agama, itu kan terlalu besar deh kosnya. Harus ada gedung, sebelum ada STAIMA harus ada gedung, ada dosen, kurikulum, dan peralatan. Maka Abah mengadopsi bagaimana ada pesantren mahasiswa. Karena Al-Hikam ini setahu saya pesantren mahasiswa pertama. Mungkin bukan hanya di Malang, mungkin di Indonesia. Waktu saya belum pernah. Ini jadi anak-anak yang sudah mau kuliah dimasukkan ke pesantren karena berarti ada tambahan pelajaran plus daripada mendirikan mungkin perguruan tinggi yang berbasis khusus agama untuk pembakaran mungkin akhlak mungkin apa gitu. Akhirnya berdirilah tahun 92 dan ini sudah dimulai pembangunannya masjid itu 86 kalau tidak salah nggih. Dan memang kita bertahap. Jadi satu gedung, jadi kita menerima mungkin 25, satu gedung lagi kita mungkin 40, tidak harus jadi seperti ini. Kita bertahap sampai sekarang yang ini. Terus kalau STAIMA itu dulu awal-awalnya adalah seperti kuliah jarak jauh, Universitas Lamongan, karena Prof. Kaswi itu dosen. Akhirnya pada perjalanan ke sini kita membuat STAI itu. Nah, STAI itu Abah juga kerjasama dengan Pondok Pesantren Salaf, karena anak-anak yang dari Pondok Pesantren Salaf itu agamanya sudah mapan, ilmunya sudah tinggi, mungkin bukan kelemahan, kekurangannya waktu itu adalah packaging dan metodologinya. Akhirnya anak-anak yang sudah pintar pada bidang agamanya, dia tidak bisa melakukan penyampaian atau istilahnya membuat pasar lah gitu loh. Akhirnya ilmu itu hanya untuk dirinya. Waktu itu pengembangan media sosial belum seperti ini. Nah, kerjasama dengan Pondok Pesantren Salaf untuk mengirimkan santri-santrinya. Waktu itu yang dikirim itu sudah ada lurah pesantren, terus ada putra-putra kiai yang pondoknya besar-besar, ada yang sudah menjadi tangan kanan kiai, tapi beliau tidak punya ijazah linear. Sementara untuk kuliah ijazahnya harus linear. Maka awal-awal itu ikut paket apa C, yang SMA itu loh, paket C ya. Nah, itu. Nah, akhirnya justru yang dari mereka ini ada seperti Dokter Sinta ini, dokter pertama di Al-Hikam itu namanya Dokter siapa nggih, itu kan akhirnya bisa linear. Yang dari awal tidak punya ijazah linear SMA, terus diikutkan paket, terus kuliah di sini S1 sampai S3 sampai doktor. Nah, terus anak-anak banyak yang sudah ke Yordan, ke Mesir dari yang awalnya. Abah itu kepengen seperti itu loh. Bagaimana anak-anak pesantren yang sudah punya ilmu tapi dia tidak bisa menjual ilmunya, bahasa kasarnya begitu, maka ditampung di sini ditambah dengan ilmu, dengan bahasa metodologi, packaging. Nah, akhirnya anak-anak ini bisa seperti yang sekarang jadi STAIMA itu.
Jadi awal mula itu dari keprihatinan abah-abah karena anak-anak yang mulai kecil belum pernah mondok. Terus setelah perguruan tinggi mau mondok bersama anak-anak kecil itu kan tidak mungkin. Akhirnya dibuatlah satu pesantren khusus untuk anak-anak mahasiswa. Jadi yang masuk ya macam-macam. Dulu dari perguruan tinggi yang berbasis agama seperti UIN tidak boleh masuk. Anak yang tidak boleh masuk karena dianggap di UIN sudah cukup dengan agama, tapi sekarang kan boleh bebas, siapapun boleh masuk. Nah, itu dari awal cita-cita beliau dan perjuangan ini juga tidak mudah. Tapi alhamdulillah ya berkat mungkin tekad yang baik, mungkin dengan kesungguhan dan ketekunan ditopang oleh beberapa ustadz pengajar dan lain sebagainya, maka ya hasilnya bukan hanya di Pondok Al-Hikam saja, Malang, tapi di Depok sudah ada. Cuman bedanya kalau di Malang ini PESMA sama STAI. Yang PESMA adalah seluruh santri yang kuliah di luar. Kalau STAI itu khusus yang ada di Al-Hikam. Kalau yang di Depok itu PESMA yang kuliah di luar, mungkin di UI, di Gunadarma, di Pancasila, dan lain sebagainya, ada di UIN, terus sama STKQ, Sekolah Tinggi Kuliatul Quran, yang santrinya harus sudah hafid 30 juz. Jadi kita tidak menerima hafid pemula, kita ngambil. Dan itu pun juga tidak mudah waktu itu, karena anak-anak yang hafid ini juga kadang tidak punya ijazah linear. Ada yang sudah hafid masih SMA, masih SMP gitu. Ada yang sudah perguruan tinggi masih berapa juz. Kita sudah cari di Malang itu belum menemukan sesuai target, waktu itu hanya di target 20 tahun 2010 kalau tidak salah. Akhirnya Abah kerjasama dengan seluruh PWNU seluruh Indonesia untuk mengirimkan satu santri yang punya ijazah linear. Waktu itu pembukaannya ada di Jakarta, waktu itu sudah genep 20 anak, jadi kiriman dari seluruh PW, dari Sumatera, Kalimantan, Ambon, Aceh, semuanya dikirimkan, dan itu sampai hari ini kerjasama itu masih dilakukan. Selain kita menerima anak-anak yang berminat, yang tidak direkomended oleh PWNU, karena itulah, dan itu free. Selama 4 tahun free. Dan tahun yang keempat sebelum wisuda, setelah apa itu ujian apa itu yang untuk lulus itu namanya ujian ya skripsi, baru dia dikirim ke 3 daerah, 3T, tertinggal, terjauh, termiskin, untuk pengabdian selama 1 tahun. Kita juga kerja, ada yang dikembalikan ke pesantrennya, ada yang diminta oleh perorangan itu mulai Sulawesi, di Konawe itu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Timur, Selatan ini, dan ada yang di Aceh, ada yang di Natuna, memang diteruntukkan di luar Jawa. Di luar Jawa yang daerah-daerah yang memang butuh. Dan anak-anak di situ selain untuk mungkin membuat pondok tahfidz atau manajemen pesantren dan lain sebagainya, dan itu sudah ada yang antri. Jadi ada yang satu belum keluar sudah minta tambah lagi, begitu, dan itu sebagai bentuk pengabdian anak-anak selama kuliah. Jadi itu lah kenapa yang di Depok itu ngambil yang hafidz, Abah itu kepengen memuliakan anak-anak yang sudah hafidz. Karena di luar negeri kalau ulama itu mesti hafidz. Kalau di sini kan belum tentu. Sehingga bagaimana memuliakan anak-anak hafidz ini sesuai dengan mulianya dia menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah selain dikirim ke 3T, anak-anak ini juga sudah diambil. Ada yang menjadi imam rawatib di kedutaan Jepang. Ada program Ramadan dikirim ke Timor Leste, ke Korea. Terus ada yang diambil untuk menjadi imam rawatib di KPK, di Menteri Keuangan. Jadi sudah banyak yang kemanfaatannya Abah itu
mendidik anak-anak ini yang hafid-hafid. Kalau terus begitu ada ini, maka banyak perguruan tinggi yang menerima beasiswa untuk anak-anak hafid. Apakah itu di Malang seperti UIN, Brawijaya, ataupun UI, IAIN, itu semuanya sekarang sudah memposisikan anak-anak hafid itu ada beasiswanya. Terhormat. Gitu. Ya cocok lah dengan kemampuan untuk menghafal Al-Quran yang segitu beratnya itu. Jadi akhirnya apa yang diinginkan Abah pesantren mahasiswa Al-Hikam dan pesantren STKK Sekolah Tinggi Kuliatul Al-Quran hari ini, alhamdulillah, tinggal kami keluarga, dzurriyyah, anak-anak meneruskan perjuangan Abah itu. Itu keinginan Abah, sehingga Abah sebelum wafat itu saking bangganya kepada anak-anak yang hafid itu, maka beliau wasiat kepingin dimakamkan di Depok. Itu salah satu keinginan almarhum. Ya memang di sana lahannya luas. Kalau di sini nggak ada lahan sebelum ada makom yang di Staima kan nggak ada makom waktu itu. Akhirnya apa yang diinginkan beliau ya karena beliau mungkin saking senangnya anak-anak itu, terus saking bangganya bisa membersamai anak-anak yang hafid, maka beliau wasiat kepingin dimakamkan di Depok kali ini. Itu sejarah singkatnya, mungkin yang lebih pasti yang Ustadz Nabi lebih tahu dari saya. Jadi dari background keprihatinan anak-anak yang masuk di perguruan tinggi itu kadang belum terisi dengan akhlak, dengan pendidikan agama yang itu menjadi fondasi kita, sementara mereka nanti satu ketika di antaranya akan menjadi penerus pemimpin bangsa ini. Maka kata Abah, saya cuma titip bismillah untuk anak-anak. Jadi dimanapun dia berada, maka ilmu agamanya akan bisa mewarnai baik kepribadiannya, akhlaknya, karakternya, maupun kerjanya. Itu sebetulnya terserah kita. Kita mau ngambil sisi baiknya, banyak. Kita mau ngambil sisi jeleknya, juga banyak. Nah, sekarang ya tinggal peran bukan hanya tertumpu kepada pesantren. Pesantren itu hanya memberikan wadah kepada anak-anak kita, ustadz-ustadz memberikan ilmunya untuk anak-anak, terserah kepada anak-anaknya bagaimana dia akan mengambil. Jadi keberhasilan yang bisa membentuk karakter, kepribadian, akhlak itu ya kepada anak santrinya. Jadi pesantren itu hanya satu tempat saja yang kita siapkan. Yang ada ustadznya yang bisa memberikan bimbingan, motivasi, ilmu, kita kembalikan kepada anak-anaknya. Bisa enggak dia mengambil pelajaran yang bisa melindungi dirinya, terus mengambil manfaatnya, mengambil kebaikannya di luar gempuran daripada hidup yang hedonis, pergaulan yang sangat bebas, media sosial mau diakses apapun bisa. Kembali kepada anak-anaknya yang dimulai oleh pendidikan agama dari bapak ibunya, orang tuanya. Tapi paling tidak pesantren punya satu kelebihan, ada lingkungan yang sangat agamis di sini, yang itu menjadi modal kita semuanya, dan ada ustadz-ustadz yang sangat ikhlas, yang memberikan bimbingan. Tapi sekali lagi, kembali kepada anaknya bagaimana dia bisa mengambil itu, dan itu juga kembali kepada bapak ibunya, yang pasti tetap mensupport, bukan hanya finansial, pasti dengan dukungan doa. Sementara kita yakin bahwa doa ibu terutama, doa orang tua yang akan mengarahkan anaknya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapapun hari ini, karena anak-anak sudah bebas untuk melihat apapun. Dan media sosial itu sebetulnya terserah kita mau menyikapi dengan bijak, maka yang kita ambil adalah kebaikan. Tapi kalau kita terlena dengan dunia luar, ya mungkin bukan kebaikan yang kita dapat. Jadi kembali lagi kepada santrinya, karena sekali lagi pondok hanya memfasilitasi, ustadz bukan hanya ya, ustadz adalah memberikan ilmunya,
dan contoh akhlaknya, contoh karakternya, tapi kembali lagi kepada santrinya. Jadi tidak bisa intinya kalau orang tua menitipkan anaknya ke pesantren lalu pasrah begitu saja, Oh, mboten berharap anaknya saged. keluar jadi Enggak, ormas. karena sekali lagi anak ini lebih awal sudah dididik oleh bapak ibunya. Penanaman karakter, penanaman kepribadian, konsisten dalam beribadah, entah itu sholat, entah itu ngaji. Orang tua kan kepingin. Sementara pendidikan ini sebetulnya kan tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab guru, bukan tanggung jawab pondok, bukan tanggung jawab sekolahan. Cuman karena kebanyakan orang tua tidak mampu untuk mendidik anaknya itu full dari seluruhnya, maka ada sekolahan, ada pondok pesantren. Sebetulnya kewajiban kalau bapaknya pinter ya saiki putrane kiai di pondok ning kiai siji kok ya, karena kayaknya enggak mungkin kita akan mendidik anak-anak kita. Nah, ini Hana, maka kadang kalau kita mau mengacu kepada sesuatu yang syar'i bener ya, itu harus ada akad. Wis yo tak pasrahno. Wis ya kan enggak. Ya wis sekolahno didaftarno ngono wae. Ya enggak apa-apa, itu juga sudah bentuk penyerahan kan. Cuman modelnya tidak akad face to face, tidak nawaitu gitu enggak, tapi lewat dengan pendaftaran. Apalagi sekarang pendaftaran ini banyak ya. Ada jalur ini, jalur ini, jalur ini, ya itu sudah. Artinya orang tua tetap tidak bisa lepas karena tanggung jawab anaknya itu kepada orang tua. Ya, terus kembali lagi kepada anaknya. Kalau di sebuah pesantren tanpa aturan, maka itu akan menjadi tidak baik untuk anak-anak. Pasti di semua manapun. Apakah itu di sekolah, di perguruan tinggi, di pesantren ada aturan. Cuman kalau di Alikam ini, karena banyaknya anak-anak yang kuliah di luar juga, maka aturan itu fleksibel. Artinya anak-anak diutamakan untuk kuliah. Kan dirosahnya pagi ba'da subuh sama maghrib. Sebetulnya kan sudah tidak ada kuliah. Tapi sekarang perguruan tinggi kan kegiatannya full. Gitu. Mungkin Taiwan enggak. Tapi yang lain-lain itu anak-anak yang semester awal, semester 2, itu kalau kuliah, kegiatan itu mulai pagi sampai full. Tapi juga kembali lagi kepada anaknya. Bisa enggak dia jujur sama dirinya? Kadang kan anak saya tanya, mau kemana jam segini? Mau kerja kelompok bu? Dari mana? Kok jam segini baru datang? Mau baru kerja kelompok bu? Tapi itu ada toleransi. Andai kata waktu dirosah itu maghrib sampai isya, dia ada kegiatan kampus yang memang bukan kegiatan ekstrakurikuler ya dipersilakan meninggal. Tapi juga harus ada absennya. Seberapa keaktifan dia ikut ngaji di sini, itu ada dan ada sanksinya. Jadi kembali lagi kepada anak-anak, bagaimana memanage waktunya antara kegiatan kampus sama kegiatan pesantren. Kenapa? Ya biar ada tanggung jawab, kan gitu. Kalau kampus ada aturan kan anak-anak biar tanggung jawab. Katakanlah 8 semester harus selesai. Kalau enggak di DO, itu kan semata-mata untuk mengatur anak-anak itu bisa mengatur jadwal dirinya. Jadi pondok juga gitu. Jadi harus balan terserah anak-anak. Ternyata juga banyak yang berhasil. Kalau ada yang enggak berhasil karena alasannya enggak bisa ngatur waktu, ada yang enggak berhasil karena kegiatannya terlalu padat, sementara yang lain bisa. Artinya sampai lulus 4 tahun wisuda pesantren, berarti kan sekarang tinggal kepada anaknya. Wong yang lain lebih banyak yang bisa daripada yang tidak bisa. Berarti kan dia ada problem tersendiri, mungkin tidak bisa mengatur waktunya atau tidak nyaman di pesantrennya gitu. Sehingga kadang mungkin kurang bebas karena saya juga paham anak-anak usia SMA itu kepinginnya dulu cita-citanya. Saya kan pernah ngalami. SD nurut orang tua, SMP nurut orang tua, SMA dikendali orang tua. Kalau perguruan tinggi kan dia kepingin mengatur dirinya.
Ngoten lho. Kepengin matur ya ngono kok dilebokno pesantren maneh. Satu keinginan orang tua iki selamat, SD selamat, SMP selamat, SMA selamat kan gitu kan. Maunya taruh pesantren biar selamat selesai, biar orang tua itu tidak diminta pertanggungjawaban. Jadi sudah bagus. Tapi anaknya kan nggak seperti itu. Apalagi kalau di kota-kota besar, anak-anak mungkin kan masih apa ya istilahnya ya Mbak ya, kayak shock gitu kan. Dari kehidupan pesantren yang banyak aturan, banyak kegiatan, sementara di luar dia bisa menikmati kebebasan ini. Ini bahayanya anak-anak yang seperti ini. Makanya perlu uswah, perlu contoh, perlu komitmen dengan orang tua. Mungkin kalau mau kuliah, katakanlah kalau mau kos, ya memang harus dipantau sama orang tuanya. Kalau di pondok, lah anak-anak ini yang sudah jenuh. Istilahnya almarhum dulu sudah jenuh menjadi soleh. Akhirnya di luar kepengen rodok, ya mungkin begini loh. Ya aku tak nakal-nakal dikit, morsal-morsal dikit, mumpung saya gaji orang loh ya. Kan ini sudah soleh terus, kepingin lah merasakan tidak soleh dikit gitu. Tapi kan itu anak, orang tua kan beda lagi pemikirannya. Ya, jadi ada aturan yang seimbang dan ada toleransi untuk anak-anak. Kalau kegiatan kampus itu memang wajib, yang sifatnya kuliah dipersilakan untuk kampusnya dulu yang ini. Tapi ya harus target sekian persen dia tidak masuk di Rosa bisa di DO. Jadi dua-duanya punya aturan, dua-duanya punya ketegasan yang harus diatur semuanya lah, kecuali kalau mungkin itu ekstrakurikuler seperti mendaki gunung hahaha gitu ya. Sekali lagi kembali lagi kepada anaknya, dia bisa memilah dan memilih mana yang lebih prioritas baik di kampus maupun di pondok. Dan itu tidak mudah. Untuk pengasuhnya hari ini tidak mudah. Kalau untuk anak mahasiswa, kalau untuk anak SMP, SD karena masih muda nih, karena seluruh kegiatannya di dalam dan dia masih polos gitu, belum terpengaruh. Apalagi anak-anak yang pondok begitu kan tidak boleh bawa HP. Lah kalau sekarang kan tidak bisa. Karena kuliahnya juga pakai HP, laporannya juga pakai HP. Dulu di STKK itu tidak boleh pakai HP. Perkembangan zaman setelah COVID boleh pakai HP sekarang. Dulu tidak boleh. Jadi kalau pakai HP ya dirampas. Anak-anak yang sudah ST kuliah itu loh. Nah, dalam perkembangan COVID itu kan semuanya Zoom. Ya mau nggak mau harus punya laptop. Jadi sekali lagi kembali kepada anak-anak, ada aturan, ada ketegasan yang semuanya harus dimanage dengan baik. Menanggapi isu itu. Ya tidak ada masalah sebetulnya. Penghasilan itu kan kalau saya peran utama itu ibu. Ibu itu yang akan memberikan fondasi karakter, kepribadian, akhlak. Karena ibu sama anak ini ibaratnya fotokopi. Kita bisa melihat ibunya, maka anaknya tidak jauh dari itu. Kalau kita bertamu dibukakan pintu oleh anaknya, dengan mungkin sikap kita sudah tahu ini anaknya seperti ini, berarti orang tuanya tidak jauh dari anaknya. Dan ibu itu yang luar biasa pengaruhnya kepada anaknya, karena perempuan itu diberikan kelebihan satu rahim yang tidak ada laki-laki yang punya rahim kan. Nah, kita diberikan rahim satu paket itu oleh Allah, sehingga kembali lagi Mbak kepada kita. Saya itu dulu awal-awal itu tidak boleh abah itu ke organisasi. Alasannya karena abah itu sudah tidak pernah kundur. Waktunya full 24 jam untuk organisasi. Maka harapan abah bagaimana rumah ini aman, anak-anak saya aman. Maka saya mengambil peran full itu hampir 20 tahun. Saya tidak kemana-mana. Mulai tahun 72 saya bisa keluar 72, 82 sekitar 90-an semenjak saya punya KPI ya. Saya bisa keluar. Keluar itu artinya ada tasakuran haji, keberangkatan, kedatangan, saya diundang tasakuran. Tapi belum ke muslimat.
karena tidak boleh sama abah. Kalau KBIH kan kewajiban saya, karena saya pendirinya, saya ketuanya, saya pengelolanya gitu. Nah, anak-anak juga rasanya sekali lagi perempuan saya. Begitu saya waktu itu tidak boleh keluar, saya sangat enjoy dekat anak-anak itu. Jadi kalau saya tidur gitu, anak saya semuanya di sini. Justru Pak Hasim yang tidak dapat porsi. Gitu. Pak Hasim rawuh itu pasti pakai uang. Ini baru kan anak datang. Saya tanpa uang, anak-anak sudah di kaki, di kangen gitu. Nah, begitu saya merasakan dunia luar, waktu itu saya tidak kepingin keluar. Sudah saya berkutat dengan anak-anak. Mulai apa saja sudah dengan anak-anak. Begitu saya tahu dunia luar, kayaknya ya enak ya di dunia luar itu. Tapi saya bisa membagi waktu. Artinya Pak Hasim kan tindaknya pagi, kondurnya kan malam. Ya di luar itu kan saya tidak boleh keluar itu. Jadi saya yang penting saya tidak menyalahi amanatnya. Saya tidak menyalahi apapun, melakukannya tidak berkhianat kepada Bapak. Ya, waktu itu saya tidak dibolehkan memang. Tapi saya bisa memanage anak-anak aman. Jadi kalau anak-anak pagi sekolah, siang saya tidurkan. Di atas tempat tidur sudah ada duit, sudah ada roti. Ibu habis ini ngaji. Nanti kalau bangun, ini duitnya, ini rotinya. Ya, seperti itu. Sudah aman. Jadi saya bisa membagi waktu bagaimana saya sebagai ibu dan sebagai orang yang bergerak di luar. Begitu saya aktif, anak-anak saya kan sudah pada gede. Waktu itu aktif saya bener itu Yusron itu masih umur 4 tahun. Nah, ada satu komitmen, pokoknya ibu saya di rumah, ibu harus di rumah. Sementara janji saya gini, kamu sekolah, saya di rumah. Kamu di rumah, ibu keluar. Nggak bisa. Pokoknya aku di rumah, ibu harus di rumah. Dan itu beberapa tahun, Mbak, begitu. Begitu anak-anak sudah pada gede, saya menemukan dunia luar dan abah mengizinkan. Gitu. Mengizinkan, ya saya sudah, kenapa enggak? Perempuan itu sebetulnya luar biasa loh kalau diberikan kesempatan. Kalau diberikan kesempatan, perempuan itu bisa. Gitu. Artinya memanage rumah tangga dengan baik, memanage kegiatan di luar dengan baik, asalkan niat dulu yang kita tata. Kalau perempuan karir, terserah suami. Kalau dulu itu saya tidak boleh. Mau apa-apa tidak boleh. Khusus, ya karena alasannya Bapak sudah tidak pernah di dalam. Udah pagi, pulang pagi. Jadi anak-anak siapa yang rawat. Tapi sesungguhnya perempuan pada posisi apapun itu bisa. Asalkan ada komitmen bahwa kewajiban kita itu untuk anak-anak dan keluarga. Itu sudah tidak ada bandingannya pahala daripada kerja. Tapi sekarang kita lihat. Dulu dengan sekarang tidak bodoh, Mbak. Kalau dulu itu kita belum terpengaruh dengan kehidupan di luar. Yes, pokoknya ning omah makan, keruntelan mbek anake mbek bojone sudah. Kalaupun mau rekreasi dulu tidak ada rekreasi, sehingga duit itu bisa diminimalisirkan. Tapi sekarang program itu banyak, makan bersama, healing bersama, jalan-jalan itu sudah terdapat, nggak cukup. Kalau suami itu mengizinkan tidak ada masalah. Mau berkarir apapun, tapi jangan lupa menjadi ibu, jangan lupa menjadi istri, jangan lupa menjadi teman anak-anak. Di sini yang kadang lupa fungsinya, sehingga keluarga itu bukan sakinah, mawaddah, warohmah. Akhirnya kadang ada keretakan. Gitu. Makanya kalau Islam mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh keluar tanpa mahram, itu bukan diskriminasi. Itu untuk keamanan dan kemuliaan, kehormatan perempuan. Sebetulnya, cuman kadang kan kita menilai itu diskriminasi. Kenapa laki-laki boleh kalau saya tidak boleh? Kenapa ini seperti itu? Tidak, sebetulnya itu karena perempuan itu dari seluruh fisiknya itu indah. Gitu. Allah menciptakan indah, sehingga kadang ada yang menganjurkan untuk menutup dada, pakaiannya nggak boleh ketat, karena kita tuh semuanya indah. Dari keindahan itulah yang kadang membuat fitnah untuk kita. Gitu. Jadi sebetulnya Islam itu kalau
Ya tinggal kita menego kan dengan pasangan, menego dengan yang lain, yang artinya nego ini tidak sampai keluar kepada jalurnya. Contoh, saya itu dulu sering diundang ceramah. Lama-lama bapak bilang gini, sing ngaji kowe apa aku? Nek kowe sing ngaji aku tak leren. Ya kowe sing ngaji. Mosok lanang wedok. Sementara skop saya kan tidak terlalu besar. Paling di RT, di RW, di Muslimat Ranting gitu aja. Enggak sampai yang pengajian gimana gitu kan enggak. Tapi kan ada bunyai ayai pasangan ngaji itu tambah satu tempat berdua. Mari bojone, terus bojone hilang, terus ganti bojone gitu. Apa enggak mau? Loh saya itu loh enggak gitu. Begitu satu ketika saya itu diundang oleh RT po RW, ngundangnya itu di Abah bukan di saya. Tapi kata Abah, ya enggak apa-apa, ngundang ibumu lah, kok oleh ya. Sementara tadi saya dari kata, kowe apa aku sing ceramah. Kalau kamu saya tak leren, ngono jadi Mbak. Sementara saya kan enggak. Nah, sampai hari ini tuh saya pegang. Saya enggak pernah. Paling kalau di forum muslimat kan sesama muslimat. Saya juga enggak pernah ngaji agama. Paling kan tentang organisasi. Kalau ngaji agama saya kan enggak pernah. Kenapa saya enggak pernah? Berat tanggung jawabnya. Saya ngomong A, saya harus melakukan A. Anak saya harus A. Kalau saya bisa cerita tentang agama nenek, terus aku gak ngono, anakku gak ngono, dosa sudah pasti. Dihujat orang pasti. Karena saya enggak mau. Ya kalau dialihkan gitu ya paling karena alumni, saya dianggap ibunya gitu-gitu aja. Tapi paling kok ceramah ya Ustazah sih, Ustaz Nabi, saya kan enggak ceramah. Ya karena saya sadar itu beban berat, sementara anak saya 6, itu tidak semua punya karakter yang sama. Saya harus menghadapi berbeda dengan karakternya masing-masing. Saya harus mengatakan sesuai dengan kelembutan dan kekerasan hatinya. Kalau yang lembut saya harus bagaimana, kalau yang anaknya diem saya harus bagaimana, kalau anak yang frontal saya harus gimana. Itu anak 6 tidak sama. Saya untuk menasehati, untuk tidak sama. Sehingga saya kalau ada ibu karir, saya tidak masalah. Yang penting keluarga tetap jaga. Nah yang saya sesalkan sekarang itu banyaknya ibu-ibu yang punya kekuatan ekonomi pada gugat cerai. Gitu. Ya kok kesel ya. Kesel delok sing larang turu wae. Artinya itu karena yang jadi korban banyak. Korban dirinya, korban suaminya, terutama korban anaknya. Dan pasti anaknya akan tetap kejiwaannya. Nah ini yang disayangkan di sini itu di sini. Okay. Kalau mau berkarir monggo yang aman-aman juga banyak, yang damai-damai juga banyak, yang ini juga banyak dan itu juga harus ada komitmen antara suami istri. Bagaimana hak-hak perempuan, hak-hak laki-laki, kewajiban laki-laki, kewajiban perempuan. Kalau itu ditegakkan dengan baik tidak ada masalah. Okay. Waktu dulu saya juga kepengen berkarir tidak boleh. Mau kepingin jualan juga tidak boleh, kepingin ini juga tidak boleh. Tapi kan duit itu tidak harus murni, penghasilan itu dari pekerjaan yang harus kita usahakan. Kita berdoa untuk keluarga, rezeki lewat suami. Ya sekarang suaminya paham apa enggak? Gitu kan, doa istri untuk suaminya. Itu yang memberikan kelancaran rezeki suaminya. Sekarang fondasi agama dalam perkawinan. Saling paham enggak. Nah kalau enggak, ya yang terjadi istri yang tidak berpenghasilan sepertinya tidak punya daya. Sementara enggak. Terserah juga suaminya. Ya memang lebih enak itu kalau kita punya penghasilan ya. Nah, kalau kan enggak, kan ada ngono ada apa gitu kok. Sesok nganten dari itu pernah saya rasakan. Gitu. Jadi anak bu ngono kok njaluk, kok sungkan, kok anaknya kepengin njaluk, kok anaknya kepengin njaluk. Ya kalau saya itu arisan enggak Mbak. Saya arisan terus apa Mbak? Mendring apa sih? Itu loh yang bayar berkali-kali apa sih? Oh, nyicil. Kredit.
Ya, saya tidak mau. Ya gitu. Bangsa yang teranggut bang saya tidak mau. Karena saya tahu kondisi keuangan. Tuh, jadi ya memang perempuan kalau bisa lebih baik bisa ada pemasukan. Tapi kan pemasukan itu dia harus meninggalkan anak-anak. Ya mungkin sekarang kan sudah banyak media sosial, baik itu tutorial tentang bawa apa atau kita jadi konten kreator ya, udah dapat duit kan ya, kita keluarkan udah dapat duit gitu loh. Ya memang seyogianya jadi semuanya saya setuju kalau ada perempuan yang bisa menghasilkan saya setuju. Karena kita tidak terlalu tergantung kepada suami, karena rezeki itu juga bisa pasang surut, terus kebutuhan anak-anak itu makin hari makin meningkat. Tapi harus ada komitmen saling percaya, saling terbuka, biar tidak seperti ini menjadi masalah baru yang ada di luar. Ya. Kalau ibu di organisasi itu ya, dulu juga tidak boleh sama abah. Bahwa saya mau dipilih itu saya matur sama abah, saya tidak mau. Karena saya harus keluar dari Jakarta Malang seminggu. Begitu berkembang 2 minggu. Begitu anak saya dari Australia datang, baru saya agak longgar. Bisa 1 bulan sekali, bisa 2 minggu sekali. Itu pun juga tidak ketemu bapak. Saya di sana, bapak di sana, gitu. Itu maka saya tidak mau. Gitu, tidak mau. Bahkan dijawab abah, ibunya itu kasihan. Gitu. Saya juga tidak kepingin di musim itu tidak kepingin. Karena saya lihat ya ada intrik-intrik tertentu di organisasi kan seperti itu. Tapi begitu tidak tahu waktu mau pemilihan bapak mau ke Eropa saya ditanya kamu jadi maju. Bismillah ya saya Bismillah. Nah, akhirnya bertahan sekarang dari 15 tahun. Saya ketua PC itu 2 tahun lagi selesai. Nah selesai ini insya Allah saya resign. Bukan karena saya tidak mau, bukan karena saya tua, tapi harus ada regenerasi. Karena pemimpin yang baik adalah yang bisa menelurkan generasi berikutnya, gitu. Dan itu satu, dan ini mungkin yang bikin saya sehat. Karena kan ketemu ibu-ibu, gitu, Jadi kita kan, tapi ya mungkin itu salah satu faktor. Tapi yang faktor pertama kayaknya Allah sudah mentakdirkan saya harus seperti ini, gitu aja. Jadi saya boleh-boleh aja, tapi tidak lupa perannya sebagai ibu, sebagai istri. Karena anak-anak itu kadang tidak bisa mengutarakan keresahannya, kekurangannya, ketidaknyamannya, tapi akan membentuk, mengkristal, menjadi kepribadian. Mungkin dia cuek, mungkin dia liar, mungkin dia keras, ya karena tidak bisa mengatakan apa yang menjadi kekurangan perhatian dari bapak ibunya, karena bapak ibunya sampai rumah sudah capek kan nih. Apalagi kalau di kota-kota besar yang berangkat pagi jam 5 pulang sampai rumah jam 10. Ya, tapi ya banyak yang aman kok, tidak ada masalah. Perempuan itu diciptakan untuk melahirkan. Kalau ketakutan itu tidak ada alasan sebetulnya. Yang ditakutkan tidak mau repot, iya. Tapi kalau tidak bisa mendidik, mengecewakan, itu kan bisa dipelajari. Yang hari ini dia tidak mau repot, kan repot dua anak itu, apalagi buat wanita karir. Nah, sekarang dunia terbuka, ada daycare, ada penitipan, sebetulnya ada mungkin baby sister, tapi ya tidak bisa. Meskipun ada ibu, bapak, nenek yang diserai, tetap tidak bisa. Karena perempuan ibu itu sudah punya planning untuk anaknya. Dan kalau diserahkan kepada mbahnya, planningnya beda. Kalau di Jakarta itu sekarang yang ada itu pokok dua anak situ sudah. Jadi satu daycare kan di Depok ada daycare. Itu ada yang sudah mau sekolah, tidak mau keluar ibunya. Sudah, nanti sudah TK ya tetap di daycare sini. Ibunya sudah kadung nyaman, sudah kadung percaya. Karena di situ di rumah kompleknya luas, terus kayaknya ya nyaman, ya adem gitu. Terus
Bu Yuni itu tidak punya anak, anaknya di sini semuanya, tiga-tiganya. Jadi sampai anaknya mau TK, itu ibunya sudah bilang. Sementara kan itu harus ada aturan umur. Bayi sampai sekian, itu enggak. Jadi kayak anaknya ngono kok teko sekolah ya, karena ibunya sudah percaya. Jadi sebetulnya mereka bukan takut mendidik, dia takut repot sebetulnya. Terus dikatakan takut mengecewakan. Kalau mengecewakan ya kita tuh yang harus menata bagaimana saya di karir dengan suami istri yang punya komitmen. Kalau aku tidak ada ya bapaknya, kalau bapaknya nggak ada ya aku, sesekali dititip baik, kan gitu. Jadi aslinya dia enggak, karena repot punya anak itu. Kadang itu hanya di daycare itu belum mandi, Mbak. Ya sak popoke digorono, ada harga sendiri. Harga mandi pagi, harga mandi sore, harga kelebihan itu ada daycare ya ada semuanya. Terus kadang ibunya harus membekali. Kadang yang sangat sibuk ditukokno segone warung, Mbak. Ambek ayam tok sitok endil. Sudah itu saja. Nah nanti di sini ada yang ibunya itu heboh, nggak tahu mungkin pembantunya banyak apa dia nggak kerja gitu ya, nggak mungkin kan nggak kerja. Ada buah, ada snack, ada makanan, ada ini, akhirnya ini dibagi sama-sama. Tapi ada yang ibu itu nggak kober untuk dirinya. Itu kok sego sak bungkus, ambil ayam sak meniki situ, kalau makan dia bilang ayot, ayot, gitu, alot. Ya itu sepanjang hidupnya, artinya dia kayaknya sudah nggak punya waktu, nggak tahu yang diurus apa saja. Nanti kalau di Jakarta itu sekarang trennya ya mungkin betul banyak mengatakan, tapi ada ibu-ibu yang punya kesadaran pokok situ. Gitu lagi. Jangan sampai kita akan merasakan nanti anak saya 6. Saya berbahagia anak saya tidak ada yang diambil orang. Karena waktu itu saya punya komitmen, anakku gak apa kayak wong. Ya untungnya ibu punya pondok. Gitu. Nah, tapi anak rata-rata kan perempuan dibawa lagi atau lagi dibawa anak. Kadang meskipun saya itu punya anak 6 tidak hilang, Mbak. Saya ini hari ini di rumah sendirian. Nengela di depan, anaknya kuliah kadang, dua-duanya saya itu sendirian. Sementara saya kalau tidur malam itu tidak berani sendiri semenjak sakit, takutnya kalau Allah mau manggil saya biar ada yang nuntun. Nah, tapi dipanggil awan, Mbak. Percaya kan kalau sing nuntun aku, udah ada orang. Nah, gitu. Tapi kan anak saya butuh di sini 4, di Depok 2. Tapi anak-anak orang itu kayak hilang semuanya. Apalagi kalau kita tidak punya anak. Mungkin hari ini dia tidak bisa merasakan. Tidak bisa merasakan. Terus apakah kita mau ke panti jompo? Atau apakah kita mau mana? Anak saja yang kita didik, kita keloni, kita susoni, itu tidak semuanya perhatian kepada orang tuanya kalau kita salah didik. Apalagi kita tidak punya anak. Dia belum pernah merasakan jadi orang tua. Seperti ada orang ini, aku menenek itu mau melo anak. Dia masih muda. Begitu dia tua, dia akan menyadari pentingnya anak. Kalau saya sekarang mengatakan aku gak mau melo anak, wes aku ini, ya karena masih sehat. Nanti kalau udah sakit, semuanya anaknya kan. Nah ini kita diminit bagaimana anak-anak ini nanti ada tanggung jawab bahwa dia juga harus merawatnya orang tuanya meskipun itu tidak diminta. Enggak ada kan Mbak orang minta meniku ini aku rumatan, enggak ada kan Mbak. Apa yang kita lakukan murni karena itu kewajiban. Mulai apapun yang kita berikan, kita di dalam hati tidak akan minta imbalan. Tapi satu ketika dalam kondisi tertentu, anak yang harus tahu diri. Kalau wong tua itu tidak kepingin kok dibales itu, ya karena gak muni ya, tapi hatinya ngenteni dia ya. Wah, anakku gak pinter ya, aku gak tahu tiga duit gitu kan. Tapi kan tidak pernah, apalagi itu transaksi karena saya sudah merawat kamu enggak kan. Karena orang tua dulu kita, jadi ini kayaknya sunatullah ya. Bapak kita ngerawat saya juga tidak balas gitulah ya. Mari kono anakku gak balas ya sudah. Ya dari sini makin ke sini tidak ada. Tapi kalau saya terus menunjukkan kepada anak-anak bagaimana bakti saya kepada ibu saya, dia sudah akan tahu, oh berarti aku seperti itu. Contoh, ibu saya itu kan di sini sampai meninggal. Kalau saya tidak ada, bilang gini, kok nek gak ono iku lunduk,
aku gak ono sendok ono jajan. Anak telu waktu itu belum neng bida. Kamu 2 hari sekali beli salak, mbah sukanya salak digodok. Kamu 2 hari sekali nukokno jambu, mbah sukanya jambu. Yang kamu 2 hari sekali nukokno roti. Saya doktrin anak saya 3 anak itu. Jadi 2 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari kalau tidak ada saya. Kalau ada saya kan saya. Itu tak pasti hati, mulai neng Lina, mulai neng Alfi, mulai neng Ella. 2 hari, 2 hari, 2 hari. Kalau ibu ngeluh, gak ono kowe iku lunduk. Lah dia kan kumpul dengan menantunya. Lah kalau ya apa jenenge menantu gitu kan gak nyaman. Karena anaknya kan aku tuh kok nang ini. Itu sudah saya didikkan pada anak-anak saya. Jadi nanti anak-anak tinggal kasih ibunya apa Bu Lina, kasih ibunya apa Neng Ella ngono. Karena ini sudah saya tanamkan pada anak-anak. Meskipun orang tua itu karena dikei muni moh gitu loh. Gak usah repot-repot aku satuku dewi kan ngono kan ya. Tetapi ini penting untuk anak-anak bagaimana dia akan melihat ibunya. Bapaknya enggak begitu dilihat. Karena wajar gak delok bapak itu wajar gitu loh. Tapi kalau melihat ibunya bagaimana akhlaknya, bagaimana sikapnya, bagaimana berbaginya, itu secara tidak langsung pendidikan untuk anak-anaknya. Oke. Jadi sekali lagi kita kembali kepada anak-anak, boleh kita melakukan apa-apa. Toh anak ibu, Mbak Burda berkarir. Kamu tahu Burda itu ngeterno anaknya, ngepel omah, nyapu omah, ngeterno bojone, jemput bojone, itu melebihi kegiatan ibu Burda itu. Nah, kalau Neng Alfi itu kan santai, dia kan bagian keuangan, tekannya terakhir setelah dari awal, kedua, ketiga diproses, tinggal dia terakhir tekannya kelewes. Kalau ini beda kan nggak bisa. Jadi semuanya itu kita punya tanggung jawab, nggak ada masalah. Saya lebih suka kalau perempuan-perempuan itu hebat, karena kita punya anak. Panjenengan lihat anaknya guru, anaknya mubalek, putrane kiai, putrane pedagang, beda. Apalagi di dalam pendidikan. Karena kalau anak guru kan ibunya belajar. Dia akan melihat ibunya belajar. Jadi anak-anak ini punya fashion sendiri-sendiri. Putrane kiai itu gimana? Yang sudah biasa hidup dengan kenyamanan dan penghormatan. Toh dia tidak ngapa-ngapa juga sudah terhormat, sudah mapan. Dengan anaknya mungkin, tapi ya anaknya pedagang, beda lagi. Itu karakternya bisa dilihat anak-anak. Ya cuman itu tadi harus ada waktu untuk anak-anak. Boleh kerja, boleh berkarir, boleh jadi apa saja. Yang penting posisi sebagai ibu, istri itu harus terlaksana dengan baik. Kalau tidak seperti itu keluarga tidak akan utuh. Saya mendukung kok. Saya itu seneng kalau lihat profesor-profesor gitu. Aku kok gak yo gitu. Saya lihat seneng kesana kemari, kok seneng yo. Tapi sekali lagi perempuan harus bukan patuh ya, juga harus saling sinergi dengan suami. Saya itu dulu kemana-mana saya hanya janji saya kemana-mana minta izin. Yang penting saya tidak khianat dan saya tetap menjaga amanat kemanapun saya paling izini, karena waktu itu tidak ada telepon HP, tidak ada WA, tidak ada apa-apa. Sementara dan Abah itu sangat menghormati saya. Artinya saya diberikan kebebasan luas. Apa saja boleh, tapi saya harus bisa membuktikan. Bahkan untuk keluarga beliau itu saya. Jadi kalau ada keluarga beliau di Tuban, ini kamu segera ke sana, ada apa itu kok rame, nenek, saya yang menyelesaikan, bukan dia. 1, tidak ada waktu. 2, sangat percaya dengan saya, mungkin seperti itu. Jadi saya tinggal laporan, seperti ini, solusinya seperti ini, panjangan harus seperti ini seperti ini, dan itu dilakukan sama Abah. Gitu, tidak harus para kasarannya coba kayak duit aja, tapi ya diseneni. Karena kalau dikasih duitnya gak diseneni, berarti dia dapat dukungan. Tapi nek diseneni tok gak dikasih duit, wong dia butuhnya di duit kok. Ya, harus dikasih duit tapi didunungno, gitu loh.
Jadi dua-duanya dapat. Jadi dia juga dikasih masukan, kowe ojo ngono, kowe kudu ngene, tak kei duit. Ya karena masalahnya di duit. Nah, tapi nek disenani tok, duitnya gak dicukupi. Ya ndak menyelesaikan masalah. Apa sangat percaya dengan saya. Bahkan seluruh keluarga kakak-kakaknya yang sakit, itu apa kata saya? Saya diberikan kehormatan untuk itu. Bahkan menentu jodohnya anak-anak, ya kita rembukan coba. Tapi kalau saya bilang iya, ya. Tapi kalau bapak iya, aku enggak jadi. Gitu. Ya saking seperti ini, saya juga nggak tahu dari mana, dari apa yang beliau lihat kepada saya. Saya juga bukan siapa-siapa. Saya juga, tapi saya memang harus tahu posisi saya. Saya berjalan sendirian, dengan berjalan dengan beliau, fashion saya beda. Karena ada suami. Ya, kalau saya sendiri meskipun masih ada, bagaimanapun hari ini saya tetap istrinya Hasyim Muzadi. Jadi dimanapun berada, saya tetap menunjukkan bahwa saya istrinya. Bukan menunjukkan aku pamer aku bujurnya Hasyim, enggak. Karena anak saya pernah bilang ini yang di psikologi, kenapa sih Bu? Perempuan itu apa-apa kok standarnya karena suami. Ya memang begitu. Kamu bisa ngomong ini karena kamu belum punya suami. Nanti kalau kamu punya suami, kamu akan menyesuaikan. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pakai, itu mengacu kepada suaminya. Suami saya itu siapa? Suami saya itu gimana? Gitu. Bahkan saya itu kalau naik mikrolet terus ada orang, "Loh Bu Hasyim," saya enggak jadi naik. Saya cari, saya jurusannya beda Pak, gitu. Jadi di mikrolet sudah ada, "Oh Bu Hasyim." Gitu. Saya enggak jadi naik. Ya karena sudah ada yang kenal saya. Jadi disinilah perempuan itu sangat bijak, sangat lentur. Sebetulnya perempuan itu bisa memposisikan di mana. Kalau Ponti tidak, berarti ada masalah. Mungkin masalah pengasuhan, masalah pergaulan, masalah rumah tangga. Kalau itu dia bisa pada posisi. Kalau dia istrinya orang besar, kalau dia istrinya pejabat, kalau dia bisa posisikan. Jadi, untuk itu yang terakhir, jangan salahkan kesalahan anak. Karena anak melakukan kesalahan, itu yang harus kita lihat. Contoh, kalau ada anak yang berani memberontak, berani protes, berani berani kasar, lihat dulu ibunya. Kemarin itu ada yang cerita, kok anakku ngene, setelah anakmu umur piro? 24 tahun. Kan kamu yang didik selama 24 tahun. Dan dia dengan kamu. Berarti kata-katanya, sikapnya itu yang nurun dari ibunya. Kan dia didikap 24 tahun, didikap 20 tahun, didikap 19 tahun. Dia belajar dari ibunya, kata-katanya berani sama orang, kasar sama orang, tidak punya adab. Jangan pernah salahkan kesalahan anak-anak. Yang harus introspeksi kita. Tapi kan gak bisa ya, kalian dilawak dia gak bisa ya, gak bisa. Makanya saya ingatkan, kowe nyalahno anakmu, kowe wae, kan gitu. Sementara kita introspeksi diri kita sangat sulit. Tapi orang lain bisa membaca. Cuma kita kadang nggak berani menegur. Nggak perlulah ikut campur. Sekali lagi, jadi kesalahan anak-anak dalam sikap, dalam akhlak, dalam berbicara, apapun yang terjadi, kita introspeksi sendiri. Karena anak-anak itu melihat kita 24 jam kali sekian puluh tahun. Jadi pentingnya karakter. Kalau bapak itu tidak begitu dominan, Mbak. Bahkan kecerdasan anak itu nurun pada ibunya. Ya, nah ibu ini pintar. Makanya ada laki-laki yang cari itu bukan cantik, sing pintar. Karena anaknya pintar. Nah, tapi pintar toh, tanpa fondasi agama, tanpa didikan akhlak, ya akhirnya ya pintar. Tapi akhlaknya, kepribadiannya jauh dari kita. Jadi ya dua-duanya, ya pinter, ya akhlak, ya agama. Jadi nanti paket satu paket komplit gak ada kan? Ya, yes. Ya beliau apa gimana?
Saya itu jadi istrinya beliau 46 tahun, mendampingi beliau. Yang pertama saya sangat pinter dalam menyikapi politik. Ya aku kan dididik, Mbak. Aku ya dididik sama dia. Ya coba ada didik saya ya dari cerita, dari ini, dari saya pinter banget. Kalau ada orang-orang politik, ya kemarin baru ada anggota DPR, ketua DPC PKB perempuan, terus bawa anggota DPR dengan komisi-komisi. Karena aku sudah pinter. Terus kalau ada PKS, muslimah-muslimah ini kan aku sudah pinter. Ya saya belajar itu pertama. Yang kedua, beliau sangat dalam nuturi wong. Itu orangnya tidak pernah tersinggung ya. Panjenengan lihat dari ceramah-ceramahnya. Dari anak saya 6, selama hidup saya dengan beliau, saya hanya 2 kali lapor tentang kenakalan anak saya. Selama itu, selama saya bisa, saya tidak cerita. Saya pendem. Ada kasus apapun di anak-anak saya tidak pernah cerita. Karena beliau sudah tidak bisa diajak cerita. Datangnya jam 2, jam 3. Itu aja beberapa tahun anak saya masih kecil-kecil. Jam 2 saya diceramai. Hati-hati kalau punya anak perempuan. Jangan begini, jangan begini. Sementara jam 3 saya harus bangun. Masakin anak pondok. Sudahlah, jangan ceramah pagi-pagi, aku perlu hafal. Materinya dari itu ke itu, terutama anak perempuan. Nah, selesai, beliau kan tersari. Aku kan kemarin kena masa Adam. Gitu ya. Tapi begitu anak-anak besar, kita sudah tidak punya waktu. Waktu itu anak-anak masih SD, Mbak Yuni masih SD, Mbak Alfi masih kecil. Itu saya didoktrin setiap jam 2 pagi datang dari Surabaya sampai jam 3. Tapi begitu anak-anak besar, kan tidak punya waktu. Artinya sudah ditanamkan dari dulu. Itu yang pertama. Terus saya hanya matur, ada 2 kasus anak-anak saya. Saya mau ngomong. Ini ada seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya rasanya nggak tega. Kalau saya harus ngomong. Pengen yang ngomong, tapi jangan bilang kalau dari saya. Bagaimana caranya, yang ini kasusnya ini, yang kasusnya ini. Itu ditimbali. Ini. Terus dah kamu puasa 3 hari. Dua-duanya puasa 3 hari. Terus habis itu kamu hadapi. Gitu. Ya dengan bahasa lembut. Terus kalau kan tidak pernah marahi anaknya, Mbak. Yang marah kan saya. Mbok yo didukani. Sini, aku disuruh ibumu nyeneni kowe gitu. Ya jadi gitu, tidak pernah nyeneni. Lah kalau nyeneni ustaz atau siapapun dikasih duit dulu baru diseneni. Jadi kasih duit baru dikasih ini. Jadi orang kok gak kayak ibu kan yang bapak-bapak enggak. Jadi terus iki ada laporan seperti ini seperti ini ditimbali, terus kayak duit, terus buat atau diseneni apa gak aku. Pakai kayak duit tanggal. Gitu. Dan beliau sangat perhatian sama orang miskin. Sama orang miskin. Teman-temannya kan banyak yang enggak punya. Suka sering ngatain, makan, kita ya. Makan. Saya panggil, besok-besok kalau minta makan, itu panjenengan takok aku punya apa? Keluarga saya itu besar. Begitu masak selesai habis. Terus panjenengan minta makan. Ngono ku nek aku gak iso gak makan kan dikiranya istrinya medit. Terus satu ketika dia bilang, ada enggak makan 2 piring? Gak usah ditata, 2 piring aja. Kan baru dahar. Aku udah lapar, berarti ada temannya yang gitu. Terus 2 piring saja, nggak usah toto dahar. Ya tak seneni aku mau Mbak, ngomong dulu, jangan dari ruang tamu minta makan. Ya aku punya apa enggak, kalau enggak punya kan dikiranya aku yang medit. Terus akhirnya ngomong, aku lapar, minta 2 piring saja. Kan baru dahar, iya aku udah lapar lagi. Berarti ada temennya. Ya, terus kalau kasih orang itu kan enggak pernah tahu Mbak, duit diceli-celi kayak gini gitu. Kadang 1 amplop itu ya, pernah ya tak undang, pikirku, Bu, jangan 2 juta loh bojoku dari Jakarta naik pesawat gitu ya. Dikai lah amplop Mbak, lah kok dikai ditepeki koncone sing marah Mbak dikekno amplope kabeh 2 juta itu. Jare sing muslimat, ibu sih, lho, ya kan terserah sing duwe amplop apa muni ngono. Kok dibuka apa ngono, kok juta dikekno kabeh mbak mau iku mau. Ya kan terserah.
sing kai, kowe kan nyangoni aku ngono. Dadi gitu itu sering. Gitu itu sering. Jadi memberikan keteladanan bagaimana hormatnya kepada orang yang tidak punya sangat peduli, dan kepada tamu-tamu itu silaturahmi. Tapi memang laki-laki itu kan ada kelemahannya, nggih. Kalau kita bicara kan perasaan, laki-laki kan akal. Lah bapak ini kan anak kedua dari 8 ragil, kakaknya ragil, dan anak kesayangan ibunya. Jadi kayaknya ya bangsa unggah-ungguh gak dididik ngono lho. Mbek mboke koyoke ngono ya. Nanti nemoni tamu kadang kakinya. Kok banyak aturan ya? Yalah. Terus pamit nek mertuane kacamatane dicoplok, kacamatane ireng. Pamitan karo mertuane. Kok banyak aturan ya? Iyalah, sopan. Mau, tapi mau gitu loh. Dan saya pun, saya tahu kan karakter suami saya. Saya kalau mau ngomong, saya harus tak rancang. Karena saya tahu karakter suami saya seperti ini. Maka saya, Mbah dengerin, saya mau ngomong, laporan. Saya jangan ditinggal tidur. Dan saya harus simple laporannya. Karena nek gak aku terus cerita dia turu, memang kelakukan. Udah tak janji jangan tidur, panjenengan dengarkan, saya mau cerita ini. Dan saya tidak pernah cerita masalah orang, dan saya tidak pernah cerita apa yang menjadi keinginan saya. Gitu. Jadi saya sudah tahu karakter suami saya itu seperti ini. Jadi hal-hal yang beliau tidak suka, saya tidak pernah cerita. Yang saya cerita ya yang nyata, yang butuh keterlibatan beliau, yang tidak ya enggak. Gitu. Jadi ada apa-apa, kalau ada apa-apa mungkin, saya juga tidak pernah cerita. Saya hanya ngadu kepada Allah. Dia tahu. Kalau saya sholat malam dalam kondisinya, oh pasti ada hal. Saya tidak pernah cerita, apapun yang terjadi tidak pernah cerita. Jarang, kecuali ada satu peristiwa seperti ini, saya tanya, ini ada berita seperti ini, benar enggak? Oh enggak, oh ya udah, gitu aja. Dan Abah sangat percaya pada saya. Saya itu diberikan kebebasan kemanapun. Saya itu membimbing haji berapa puluh kali. Saya bimbing berapa umroh, bahkan kalau enggak budal, kamu kok enggak budal hari ini, nanti tanggal sekian, ya enggak ditakoni, ya enggak disangoni, ya enggak ditilii, ya sakarep-karepmu ke budal kemana, sangat percaya. Oke. Nanti kalau mau ke luar negeri kita ketemuan di mana? Di Singapura, di Malaysia, nanti sampai Jakarta pulangnya sendiri-sendiri. Saya pulang bawa pakaian kotor ke Malang, beliaunya pulang di Jakarta. Udah, ya begitu, itu sudah biasa. Gitu. Artinya makanya menantu saya yang satu ini bingung ngerasa bapak ibu bapak ngalor ibu ngidul pak ngalor ibu ngidul engko ndelok nganten gak podo kadang tanya kok dungaren bareng dah ya engko nek bareng jari dungaren engko nek gak bareng takoni Mas Hasim di mana ngono. Jadi kalau bareng itu dungaren kok bareng gitu. Jadi sekali lagi kepercayaan ini kita banyak belajar dari pasangan kita masing-masing. Oke, kebenaran masalah dan kita juga bisa saling mengingatkan. Contoh, kalau dia mau marah, saya duduk acekal gegeri. Jangan marah. Tapi elek sama pada marah loh. Terus kalau ada wawancara, kan mesti sing salahno aku. Hasim iku di TV, kelambine ngono bojone nang ndi? Ngono kan. Biasanya kan saya enggak ada. Kalau saya ada kan nah saya dari sana dia mau ngegas, saya langsung gini gitu. Ya mungkin dipancing dengan wawancara kan mau ngegas, saya langsung gedek-gedek, saya langsung gimana kasih gitu, kasih kode gitu. Jadi kita yang tahu pasangan kita bagaimana menghadapinya. Karena karakter itu tidak sama, tapi kita punya senjata. Gitu. Nah, bapak itu tipenya orang yang mau siap. Contoh, aku mau sarungku mana? Ya saya ngomong, ini sarungnya udah datang. Anduk, gitu kan. Anduk datang, kan gitu ya, gitu-gitu. Jadi memang karakternya anak kesundulan dari ragil yang disayang ibunya. Nah, kan ada kan karakter laki-laki, kan terserah kita sekarang. Jadi akhirnya kan saya yang menjadi ibunya, ngono loh, meladeni dia, gitu. Ya, tapi tidak ada masalah. Yang ibu lakukan adalah ini sebuah pengabdian. Mungkin surga saya di sini.
bukan pengorbanan. Saya mengatakan ini pengabdian. Dan itu contoh kepada anak-anak saya. Sehingga anak saya ngomong, aku tidak bisa punya suami kayak Abah. Dan aku tidak bisa menjadi kayak ibu. Ya gak apa-apa, jodohnya dewi-dewi kok. Saya tidak bisa. Bapak yang semuanya harus diladenin. Gitu nggih. Jangan cuek keadaan ini, ngono. Sementara saya yang harus mengabdi full. Anak-anak udah bilang, saya tidak bisa. Kalau punya suami kayak Abah, dan saya tidak bisa menjadi perempuan kayak ibu. Ya gak apa-apa, kita jadi masing-masing. Tapi itu satu contoh kepada anak-anak apa yang dilakukan ibunya. Oke, ngene kon yang kita banyak belajar. Terima kasih kepada teman-teman. Insya Allah semua yang beliau sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, saya sendiri terutama. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.